Ini efeknya. Eh, ini yang gabung itu Pondok Inspirasi. Kebetulan foundernya itu gabung melalui akun Pondok Inspirasi. Hmm. Baik, langsung saya mulai aja ya agenda kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran ya kak ya? Suaranya Misa nggak ada suaranya. Oke, ada. Kedengeran? Ada, jelas. Lanjut. Mas, Kok hilang-hilang ya, Misa? Atau cek. coba Misa? Ya ada. Ya jelas. Jelas Misa, jelas. Next. Oke. Hari ini kita bisa diperhatikan dan apabila kamu salah
kan saya anggota dari Perkumpulan Pemuda Indonesia. Dan pada malam hari ini saya menjadi kan acara ini hingga masyarakat ini menyapa materi yang luar biasa pada ini dan juga yang luar biasa. Gimana kabarnya Kak Agus? Halo Kak Maisha, apa kabar? Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak Aksyar? Alhamdulillah luar biasa. Makin semangat ya sama narasumbernya yang luar biasa. Masya Allah. Oke, baik. Juga saya ingin menyapa teman-teman yang ada kita pada malam hari ini. Saya harap kepada seluruh penonton pada malam hari ini bisa mendengarkan bersama dengan baik supaya karena pemateri kita pada malam hari itu sungguh sangat luar biasa membawakan materinya. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan kali ini karena akan ada hadiah menarik dari Tadulako Muda untuk teman-teman sekalian yang beruntung pada malam hari ini. Baiklah, mungkin bisa saya sedikit jelaskan terkait community development yang berlangsung pada saat ini. Jadi community development itu merupakan event yang ditujukan untuk komunitas dan pemimpin muda yang sudah on branding dalam komunitas Tadulako Muda Indonesia. Mungkin pada malam hari ini langsung saja saya serahkan kepada host kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Kak Aksyar selaku founder dari Tadulako Muda Indonesia. Kepada Kak Aksyar, saya persilahkan Kak Tabe. Maaf Kak, suaranya nggak kedengeran. Oke. Tuh, sorry, kemut tadi. Oke, terima kasih MC yang luar biasa, Misha. Saya ucapkan terima kasih Kak untuk narasumber Kak Agus ya, sudah memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman Tadulako Muda ini. Mungkin secara singkat, saya perkenalkan juga Kak, Tadulako Muda ini sebenarnya terinspirasi dari pemimpin ID sih Kak Darmaji waktu itu. Sekarang juga saya kemarin jadi koordinator leader hub-nya pemimpin ID di Sulteng Kak. Alhamdulillah. Dan mungkin arahnya ini hampir sama sih kayak Pondok Inspirasi saya luar biasa ya. Makanya saya mungkin sangat berterima kasih kan masih diberi kesempatan untuk bisa sharing sama Kak Agus langsung sebagai founder pemimpin Pondok Inspirasi. Mungkin kita langsung saja sebenarnya di community development ini kan sekarang banyak komunitas yang agak redup ya, di mana kampus-kampus itu kesusahan dalam bagaimana mengembangkan organisasi atau komunitasnya. Nah, di Tadulako Muda juga sebenarnya mengalami hal seperti itu. Ini yang kemudian menjadi insight kita malam hari ini, bagaimana kemudian kita membangun kembali komunitas kita yang inovasi. Tentunya kalau dilihat Pondok Inspirasi ini yang luar biasa ya perkembangannya. Kak Agus sebagai founder tentu memiliki cara tersendiri bagaimana mengembangkan sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Mungkin Kak Agus, kita langsung saja bisa cerita sedikit lah mengenai apa sih itu Pondok Inspirasi Kak? Awal mulanya bagaimana dan tujuannya seperti apa Kak? Mungkin saya silakan Kak Agus. Oke. Ya, foundernya itu. Tadi itu ya. Tapi senang banget bisa sharing hari ini, dikasih kesempatan oleh Kak Aksyar ya. Dan ternyata kita tuh satu circle ternyata ya. Pondok Inspirasi, pemimpin ID itu kita satu circle teman-teman semuanya. Dan kita dipertemukan di ruang ini ternyata. Jadi saya sangat senang sekali dan thank you dikasih kesempatan hari ini kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang kita petik. Nah, kita bicara
kalau Pondok Inspirasi itu singkatnya apa ya? Singkatnya pembinaan yang kita berikan untuk mahasiswa ya, berupa tempat tinggal dan juga untuk pembinaan diri. Kita fokusnya itu ada tentang karakter and leadership, persiapan dunia pasca kampus, dan juga sebagai pembinaan dan pelatihan-pelatihan terkait tentang literasi. Seperti itu Kak Isyar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita berdiri tahun 2013, memang diawali itu memang dulu keprihatinan dari founder kami, Mas Riko, tentang penerima beasiswa bidik misi. Kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang mungkin namanya mahasiswa itu ini ya, KIP ya, KIP kuliah ya. Banyak banget dulu penerima beasiswa KIP ini atau bidik misi pada masa itu. Mereka-mereka ini yang dari daerah, kemudian kuliah mereka ke Jawa, kalau kita sebut di Jawa ya di sini ya. Tapi mereka ini memang budgetnya untuk kuliah itu hanya untuk kuliah saja sama hidup. Nggak ada lagi tuh biaya tempat tinggal segala macam. Hasil mereka dulu itu banyak kesulitan lah seperti itu. Banyak kesulitan. Nah kemudian Mas Riko, beliau yang kemudian punya gagasan gimana caranya ngebantuin anak-anak ini. Karena kebetulan dulu beliau di IPB, akhirnya dibuatlah asrama putra dulu itu. Yang memang tujuannya buat tempat tinggal teman-teman ini nih. Sesederhana itu dulu. Tapi berkembang waktu ternyata mereka itu juga butuh di training ternyata. Karena saya juga bidik misi dulu ya, ngerasain tuh kita di daerah itu masuk ke kota itu, wow, luar biasa ya kota ya ini, berbagai segala macam gitu. Dulu kita di daerah tuh nggak ada tuh ngeliat 21, lihat mall segala macam. Pas di kota kita agak shock kayak gitu. Ternyata dibuat juga lah pelatihan-pelatihan, training-training segala macam supaya untuk merubah mindsetnya itu lebih baik seperti itu, lebih oke, lebih percaya diri segala macam gitu. Karena bidik misi kan sangat kental sekali dengan ketidakpercayadiriannya. Sampai sekarang kita makin berkembang, akhirnya jadilah Pondok Inspirasi sekarang ya, alhamdulillahnya sudah ada juga asrama putri sekarang. Terus kita kerjasama juga dengan ITB, sekarang juga ada asramanya di ITB di Bandung, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak sampai ke Jogja dan seterusnya. Tapi penerima Pondok Inspirasi nggak cuma di asrama aja, tapi ada juga yang non asrama. Kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillahnya. Dan mereka yang nggak asrama ini fokus dapatin pembinaan karakter dan saling terkoneksi aja di seluruh Indonesia seperti itu. Wah. Wah, ini ditunggu nih untuk chapter Sultengnya ini Kak. Ternyata juga menyebar ke beberapa wilayah ya. Kita tunggulah di Sulteng insyaallah. Next Kak, untuk ini karena ini saya lihat untuk ini kan sudah yayasan ya Kak, dan memilih untuk sosial pendidikan. Kenapa mungkin Kak Agus bisa jelaskan kenapa memilih sosial pendidikan sih gerakannya? Selain misalnya ini kan awalnya dari keresahan untuk teman-teman bidik misi, ini kemudian kenapa bisa memilih bergerak di bidang sosial pendidikan untuk yayasannya ini Kak? Sebenarnya kita tuh nggak merencanakan harus nanti ke begini enggak sih. Kita cuma jalan di hadapan kita. Waktu itu kita nggak mikirin. Kemudian kita sekarang menjadi talent pool, kemudian sekarang kita menjadi tempat training, berbicara sana sini. Kita nggak mendesain seperti itu sebetulnya. Yang kita lakukan, kita melihat apa yang ada di depan kita. Ya waktu itu ya. Oke, ini ada sekelompok adik-adik mahasiswa. Waktu itu kan saya udah tingkat 3, 3, 4 waktu itu ya. Kemudian menjadi penghuni ya pertama ya, kakak asrama pertama waktu di sana. Kita ini adik-adik kita punya masalah nih gitu. Ya gitu kan ya. Terus dirumus-rumuskan bikinlah namanya base camp bidik misi waktu itu ya. Kita bikin. Ya udah, yang ada di depan kita selesaikan aja masalah satu-satu. Oh, ternyata punya masalah kepercayaan diri nih, udah selesaiin lagi. Oh, ternyata mereka ini bisa ternyata ya udah selesaiin lagi. Kayak gitu. Dan ternyata pada akhirnya kita nggak membranding diri kita kemudian pendidikan sosial enggak gitu. Tapi in the end-nya munculnya seperti itu, kayak gitu. Jadi dan kita nggak milih juga, kita cuma melangkah step demi step apa yang bisa kita selesaikan di depan kita, sehingga akhirnya munculnya seperti itu ke belakangnya kayak gitu. Kayak gitu. Iya, luar biasa. Gimana? Jadi luar biasa ya, niat awalnya hanya sekedar apa ya, menumbuhkan untuk teman-teman bidik misi. Kira-kira Kak, untuk Kak Agus sendiri, perubahan apa yang Kak Agus lihat dari mungkin yang member yang terjadi dalam member di Pondok Inspirasi? Perubahan apa saja Kak? Selain misalnya tadi secara pasca kampus kebutuhannya misalnya dari leadership, ya,
ke lebih saya lihat sih lebih banyak pengembangan diri ya, soft skillnya ya Kak. Kira-kira pasca ini Kak sudah berapa tahun berjalan, perubahan apa saja yang untuk di membernya Pondok Inspirasi Kak? Mhm. Nah, terkait perubahan, kami tuh mempelajari, meneliti ya, kayak gitu. Apa sih yang terjadi ketika ini masuk ke Pondok Inspirasi, Hmm. dan apa yang memang mungkin kekuatannya yang ada dalam diri mereka, tapi itu nggak jadi perubahan, tapi lebih nggak jadi bold buat mereka. Dia itu memang karakter orang-orang yang bergabung di situ memang seperti ini, itu ngebold kan, jadi tebal kan gitu. Nah, dari hasil riset kecil kami itu, kami menyimpulkan bahwasanya ada 4 value yang kemudian ini menjadi perubahan atau kekuatan atau hal yang ketika jadi muncul ketika mereka ini berproses berinspirasi. Yang pertama adalah tangguh, yang kedua adalah belajar, yang ketiga adalah kreatif, yang keempat adalah menginspirasi. Jadi 4 hal ini yang kemudian kami lihat ya, menginspirasi perubahan-perubahan yang terjadi di mereka gitu. Teman-teman yang masuk Pondok Inspirasi bilang tangguh-tangguh, iya, tangguh-tangguh karena memang mereka memang dari keluarga-keluarga yang banyak banget keterbatasan dulu. Tapi sekarang sudah majemuk ya, karena kita berharap lebih inklusif juga. Pertama itu ketangguhan mereka, banyak di daerah segala macam, segala tantangan segala macam, dan setelah masuk pondasi pun mereka banyak banget dengan tantang-tantang organisasi, terus mereka juga harus di pondasi segala macam, banyak banget ya programnya. Terus yang kedua kreatif, banyak dari mereka ini kemudian kreatif mereka ikut lomba-lomba, bikin program segala macam, dan alhamdulillah ini kita sudah melahirkan banyak juga teman-teman ini sudah juara juga, lebih dari 500 nasional internasional prestasinya. Dan pembelajar itu penting banget ya. Jadi teman-teman ini memang di pondasi ini memang mereka ini memang pembelajar banget ya gitu. Semuanya pembelajar, suka belajar, suka ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu, bertumbuh lain. Dan terakhir menginspirasi. Menginspirasi sebenarnya bukan kemudian mereka gabung ke berinspirasi bukan menjadi orang yang menginspirasi, tapi tidak, itu impact aja sih sebenarnya. Tidak ada jaminan, tapi mungkin itu yang dirasakan orang lain. Kalau yang tadi itu kan internal mereka tuh tangguh pelajar. Tapi kalau menginspirasi sebenarnya impact aja lebih ke orang luar sebetulnya gitu. Itu perubahan-perubahan mereka. Teknisnya bisa kita bilang mereka itu lebih percaya diri untuk ikut lomba. Mereka itu lebih terbuka dengan komunikasi, tingkat PD mereka lebih oke. Mereka lebih bisa memanage waktu mereka dengan pelatihan segala macam, lebih punya koneksi yang banyak dengan sesama teman, perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi bersama kita, dan komunitas-komunitas lain seperti dulu Pemuda ini ya gitu, dan Pemimpin ID dan lain-lain. Jadi mereka lebih terkoneksi dan lebih percaya diri lah untuk berinteraksi dengan orang lain. Kurang lebih kayak gitu Kak Aisyah. Wah, luar biasa ya. Ini cukup kompleks ya untuk apa ya, perubahan yang dialami sebagai member yang bergabung di Pondok Inspirasi. Nah, tentu kan ada hal-hal kecil yang mungkin Kak Agus atau Pondok Inspirasi tanamkan di sini dalam hal menerapkan mindset untuk terus berkembang itu Pak, untuk terus berkembang atau grow mindset itu di membernya itu bagaimana Kak untuk menanamkan mindset untuk terus berkembang sebagai member di Pondok Inspirasi Kak? Oke. Kalau dulu kita meyakini ya berkembang, mindset berkembang memang agak susah ya. Kalau dulu kita meyakini bahwasanya tidak semua manusia, ternyata itu tidak semua mahasiswa, tidak semua anak muda itu mereka tuh aware terhadap diri mereka. Tidak semua mereka aware bahwa mereka harus berkembang ternyata. Kayak gitu kan ya. Gimana sih, kenapa sih anak-anak muda, kenapa sih mahasiswa-mahasiswa, kenapa sih orang-orang itu kadang-kadang mereka itu dia punya tujuan dalam hidupnya. Tapi dia itu masih nggak mau rajin belajar misalnya. Tidak, ternyata nggak semuanya mereka tuh aware dengan diri mereka. Kalau saya punya cita ke sana, saya sekarang posisinya saya punya cita-cita 10. Sekarang posisi saya di 2. Nggak semuanya tuh aware mereka posisi mereka tuh di 2 gitu. Terus gimana supaya beberapa tahun terakhir kita kembangin namanya coaching. Coaching ya. Jadi di Pondok Inspirasi itu yang tinggal di asrama kita itu pasti mereka itu mengalami coaching, terutama member-member karena ada momen mereka coaching. Dan kakak-kakaknya yang sudah naik
tingkat kayak gitu, mereka kita cetak untuk menjadi coach-coach muda. Memang tidak sertifikasi, tapi mereka memiliki skill-skill yang memang dilatih belasan puluhan jam untuk menjadi seorang coach seperti itu. Minimal mereka coaching style dalam pada mereka cara ngobrol yang baik gimana, dengerin kakak kelasnya gimana, adik kelasnya kayak gitu. Terus kemudian, nah dari sana itu muncullah open mind dari mereka itu karena mereka terlatih bagaimana caranya mendengarkan orang lain, berbicara dengan orang lain, bertanya dengan orang lain seperti itu. Itu yang kami pelajari gimana mereka bisa jadi open mind seperti itu, open mindset. Wah, ini kayaknya bisa dijadikan contoh untuk diterapkan juga di Tadulako Muda sih. Karena di Tadulako Muda juga ada program coaching Kak, cuma lebih ke karir sih, bagaimana kita coaching dalam hal karirnya atau gitu. Mungkin dari Kak Agus atau Kak Agus sendiri untuk pengembangan pondok inspirasinya ini gimana Kak? Bisa dicerita dulu kira-kira gimana sih sebenarnya proses untuk mengembangkan komunitas pondok inspirasi ini Kak sampai sekarang yang bagi saya luar biasa sih secara apa ya hampir berapa dekade, 1 dekade ya, cukup luar biasa, member-membernya juga dari skala lintas provinsi ya, bisa berkembang ya di seluruh Indonesia. Bagaimana sih Kak Agus sendiri untuk mengembangkan komunitas pondok inspirasi ini Kak? Sebagai pelajaran juga buat komunitas-komunitas di Tadulako Muda. Kebetulan Tadulako Muda ini rencana akan buat per chapter juga di daerah. Insya Allah yang leader Tadulako Muda. Sebenarnya Tadulako Muda ini Kak bahasa lokal. Tadulako itu pemimpin Kak. Bahasa iya. Jadi di saya nama ini sebenarnya nama lokal. Tadulako itu pemimpin karena ada nama pemimpin panglima dulu namanya Tadulako. Jadi saya namakan Tadulako Muda. Gitu kan. Iya Kak. Mungkin bisa diceritakan Kak bagaimana kira-kira siapa ya proses Kakak untuk mengembangkan pondok inspirasi ini sampai sekarang, ya Kak? Oke. Luar biasa ya Tadulako Muda ya. Saya berharap nanti kita banyak kolaborasi juga ya. Siap Kak. Kami pun banyak kekurangan juga. Kita masih perlu belajar sejauh ini juga banyak banget. Kalau ditanya bagaimana kita mengembangkan, sebenarnya saya lihat kuncinya selama itu kolaborasi sih, kolaborasi. Kita sebagai organisasi sosial ya yang non profit ya, yang tujuannya adalah gimana kita memberikan kontribusi kan ya, ibaratnya buat teman-teman, buat adik-adik kita mahasiswa, pemuda umumnya Indonesia mungkin ya, yang nggak bisa kita tinggalkan itu kolaborasi pasti kita harus kolaborasi ya, kolaborasi dengan siapapun ya yang bisa membantu kita untuk lebih kuat kayak gitu. Nah kita tuh enaknya di Pondok Inspirasi itu dengan konsorsium para kawan, berbagai organisasi di situ, pentahelixnya jalan di situ, yang namanya perusahaan ada di situ, yang ada namanya government ada di situ gitu ya, yang fokus government ada di situ, ada yang memang sosial ada di situ, macam-macam ada di situ. Nah kemudian kita melihat bahwasanya memang kita nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu ujung-ujungnya. Dulu kita pernah berdiri di Pondok Inspirasi itu berdiri sendiri ya, selama sampai tahun 2018 bisa dibilang Pondok Inspirasi itu perkembangannya biasa-biasa saja. Tapi setelah 2018 ke atas dengan adanya fasilitas untuk kolaborasi, saya bilang lebih besar perkembangannya yang beberapa tahun terakhir 2018-2019 ke atas ini dibandingkan 2013 sampai 2018. Padahal itu kan lebih lama waktunya kan kayak gitu. Paling cepat 2020 ke atas setelah pandemi itu lebih baik lah seperti itu. Kenapa? Karena saya lihat bukan cuma ini ya, kolaborasi aja kuncinya sih gitu. Kalau bangun ya memang harus kolaborasi. Tidak semua komunitas saya lihat itu juga mereka tuh mau kolaborasi ya, saya juga nggak tahu kenapa ya gitu. Tapi ya kayaknya tuh kolaborasi apa sih yang bisa kita bantu? Kita bisa bantu anak muda kan, gitu kan ya. Terus kemudian buat bantu anak muda, kita butuh banyak guru-guru, banyak coach-coach. Kita kolaborasi lah dengan ikatan coach seperti Point of View, seperti ICF. Sekarang kita kolaborasi sama ICF dan lain-lain. Kita butuh untuk kita anak muda. Ternyata problem anak muda kita sekarang adalah mereka ingin leadership. Makanya kita setiap tahun ada program sama Pimpin ID tentang lead ID kayak gitu-gitu. Iya, lead ID. Iya, ya. Sih ngerjain
semuanya nggak bisa, pondasi nggak kuat, pondasi nggak akan bisa. Makanya Iya. kuatnya di mana? Pondasi kuatnya memang berarti kepenulisan, oke ya. Hmm. Untuk apa namanya pelatihan apa gitu kan ya, pelatihan karir, coaching bisa pondasi. Tapi untuk yang lain nggak bisa. Tapi yang dibutuhkan oleh orang-orang kita bantu ini gitu. Makanya kita harus kolaborasi kayak gitu. Itu sih saya lihat gimana ini bisa tumbuh lebih kuat ke depannya. Menarik sih. Kayaknya ini menjadi apa ya, insight untuk Tadulako Muda sendiri, Kak. Memang betul Tadulako Muda juga itu kemarin di awal-awal itu, Kak, saya sendiri awalnya ini kan sebenarnya ada 3 tim sebenarnya, itu alumni dari PKPMD, pemimpin muda nasional untuk program Kemenpora, dan hampir beberapa itu ada program akademi Leaderhood waktu itu di Pemimpin ID tahun 2021 nggak salah, berinisiatif di awal-awal itu, Kak, ya perbanyak kolaborasi, Kak, betul. Ini agak cepat perkembangannya sebenarnya secara branding, kenapa dikenal beberapa, termasuk kita sempat diundang sama pemerintah daerah di potensi gitu, karena memang perbanyak kolaborasi di awal sih, Kak. Itu yang menjadi apa ya, PR buat Tadulako, memang sangat penting untuk segala aksi-aksi kita perlu dikolaborasikan. Dan ini malam sebenarnya saya sangat bersyukur karena bisa sharing langsung sama founder dari Pondok Inspirasi, karena saya lihat semoga aja bisa direspon sama foundernya, karena beberapa kali yang cukup besar ya, komunitas-komunitas cukup besar itu untuk bisa sharing langsung ke foundernya itu agak sulit. Nah, ini mungkin nanti bisa saya sharing langsung sama Kak Agus bagaimana sih membangun apa ya, kalau macam membangun apa ya, semacam kolaborasi di skala, kan kadang saya itu merasa Tadulako Muda masih kecil nih komunitasnya, bisa nggak untuk collab di komunitas yang cukup besar, nah termasuk kayak Pondok Inspirasi. Awalnya saya ragu sih bisa direspon sama Kak Agus. Soalnya kita dalam ini kan tingkatnya masih lokal kan, Kak, masih lokal nih. Mungkin ya lintas lokal itu pun di lokal juga belum terlalu bagus brandingnya, cuma perbanyak kolaborasi di setiap kegiatan itu kita ada aksi, bantu untuk branding media juga gitu. Dan saya sendiri banyak lihat postingan-postingan di Pondok Inspirasi. Kadang saya juga kayak, oh ini ya, kayak program dari Pondok Inspirasi ada coaching, mentoring. Walaupun sebenarnya di awal-awal itu kita fokus ke apa ya, kebanyakan training untuk leadership doang saja sih, Kak, di Tadulako Muda. Dan ini luar biasa insight-nya untuk malam ini. Mungkin terakhir nih, Kak, top word dari Kakak sendiri kira-kira apa ya, top war-nya untuk bagaimana bisa mengembangkan komunitas. Ada kebetulan di sini beberapa ketua komunitas juga dari Aceh. Ini juga ada beberapa teman gabung dari Aceh juga. Bagaimana top war dari Kak Agus sendiri untuk teman-teman yang sedang mengembangkan komunitasnya? Saya silakan, Kak. Wow, luar biasa Kak Asyar ya. Masih butuh belajar juga Kak Asyar ya. Kita nggak juga besar banyak, tapi insya Allah kalau kita bareng-bareng ya, bareng-bareng saling terkoneksi, saya yakin kok kalau komunitas kayak teman-teman yang join di sini yang kemudian punya tujuan yang sama, saya yakin nanti Indonesia ini akan lebih baik sih ya. Saya yakin Insya lebih Allah. baik ya. Indonesia cuma butuh orang-orang baik ya, dan orang-orang yang pintar ya gitu. Ya sih. Oke, apa top word-nya ya kalau saya bilang ya, mungkin saya beberapa hari lalu ngasih sharing sama adik-adik di Bandung ya, kemarin itu adik pengurus OSIS seperti itu. Ternyata itu ada satu leadership style yang bagus, teman-teman. Ternyata sebagai seorang leaders itu bukan tentang bagaimana kita punya visi terus ngarahin orang ke visi sana gitu. Ada satu yang menarik teorinya, itu namanya itu adalah collective genius, teman-teman. Nah, maksudnya simpelnya lagi, kita ini ternyata kekuatan masing-masing ya. Kita akan lebih kuat impact-nya kalau misalnya kita bergerak bersama kayak gitu. Tadulako Muda misalnya, powernya itu adalah di kekuatan leadership atau di kekuatan misalnya tentang training self development kayak gitu. Kami di Pondok Inspirasi tentang menulis kayak gitu kan ya. Kalau kita pengen menyelesaikan permasalahan yang ada mungkin ya di Indonesia, atau sempitnya di Bogor, atau misalnya di Sulawesi, atau di kampus di sekolah kita sekalipun, mungkin nggak bisa nih
kita jalan sendiri. So yang paling penting menurut saya adalah kita harus bisa supaya terjadi kolaborasi yang kolektif Junius tadi. Memang kita harus berkolaborasi seperti itu, harus bekerja bersama ya. Tinggal bagaimana kita bersama ini menyiapkan ekosistem yang oke buat kita bisa optimal dalam dalam melakukan itu ya, dalam berkolaborasi itu. So sekali lagi harapan saya teman-teman semuanya yang mungkin dimanapun yang sudah punya niat baik segala macam, berkolaborasi itu penting banget kayak gitu ya. Kita di Pondok Inspirasi juga nggak gampang, memang berdarah juga dulu, banyak banget cerita di belakangnya, haru biru tuh banyak banget teman-teman, nggak serta merta Pondok Inspirasi dan saat ini alhamdulillahnya sudah punya 2 asrama, bisa beberapa kota segala macam, nggak semata-mata mudah, itu banyak banget perjuangan yang behind the scenes-nya kayak gitu. Dan saya yakin selama kita punya niat yang baik ya, terus kita bisa saling berkoneksi, berkolaborasi, nggak ada yang nggak mungkin. Toh niat kita untuk bantu Indonesia kok, ya kan? Masa Tuhan nggak ridho sama kita gitu kan ya? Itu sih teman-teman. Thank you Kak. Wah, luar biasa. Top award-nya ini bisa dia nih ya. Meisa juga sebagai tim yang leader Tadulaku Muda, ini jadi PR kita di Tadulaku Muda. Mungkin nanti Kak, secara apa ya, pasca ini kita akan banyak sharing mungkin secara apa ya, bagaimana sebenarnya untuk bisa dapat misalnya mitra begitu, karena secara finansial sebenarnya kemarin cuman kerjasama yang on top sih, kebetulan ada link di sana, jadi setiap program-program yang on top kita yang eksekusi di Sulteng sini. Kemarin sempat kerjasama di yang on top program Astra 14 tahun Astra itu, cuman saya masih berpikiran bagaimana sih, apakah model fundraisingnya kita ini kan arahnya juga nanti saya mau lihat apakah modelnya yayasan atau ke startup atau bagaimana, nanti saya bisa sharing sama Kak Agus langsung sih. Tentu akan lebih apa ya, tentu kan di Kota Tadulaku Muda ini bukan hanya sekedar komunitas nanti, karena memang tujuan saya nanti bagaimana ini menjadi wadah teman-teman untuk terus bertumbuh. Kalau di Pembina ID itu kan membangun ekosistem nih. Nah, saya sementara juga bangun di tiap daerah sebagai yang leader, saya bentuk yang leadernya di tiap beberapa daerah. Jadi ini yang menjadi penggerak kita di beberapa kabupaten. Kebetulan di Paal ini sebagai ibu kota Sulteng Kak. Jadi banyaklah masih banyak cita-cita Tadulaku Muda ini ke depan dan butuh support dari Kak Agus sendiri. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang hadir sini, para peserta yang live bisa mungkin langsung ditanyakan apa yang bisa ditanyakan untuk komunitasnya nih. Tadi ada arah kebetulan lagi kembangkan komunitas di Aceh beliau. Satu camp juga di leadership. Silakan teman. Ada nih yang dari Aceh nih, lagi kembangkan komunitas juga di Aceh. Silakan arah yang lagi kembangkan komunitasnya di Aceh. Teman-teman, ada Zainuddin, silakan. Ini kebetulan ada voucher nih, voucher 100.000. Wow, ada voucher. Kebetulan ada yang support sebenarnya untuk voucher supaya untuk insight-nya sih. Ya, silakan teman-teman. Siapa yang ingin apa ya? Gini kebetulan kita bisa langsung ke foundernya nih, ya, bisa belajar langsung ke founder Pondok Inspirasi. Silakan teman-teman yang ingin sharing bareng ya sama founder Kak Agus. Masih ada waktu kita beberapa menit. Silakan. Oh, Ara. Nur Ara, adakah? Silakan kalau ada teman-teman. Rugi nih vouchernya ini. 100.000 voucher. Kalau nggak ada nih. Ini kebetulan kita apa ya? Saya sebenarnya banyak pertanyaan sebenarnya untuk Kak Agus ya. Ya, Ananda, selamat bergabung Ananda. Rijal, ada Rijal Zul. Silakan teman-teman yang lagi kembangkan juga. Ananda sementara kembangkan komunitas juga di kampus. Silakan bertanya langsung kepada founder Pondok Inspirasi. Ada Dharma. Ya. Meisha, Kak bantu ya kalau ada yang ini ya, bertanya ya. Ini kesempatan nih teman-teman.
Oke, bertanya yuk, silakan teman-teman. Oke, apa-apa lagi yang dimulai beneran dari nol? Suka panas. Ada nih dari Zainuddin. Kasih dong tips cara supaya komunitas bisa bertahan lama, apalagi yang dimulai benar-benar dari nol, suka panas-panas. Ini pertanyaan dari Zainuddin. Eh, Bagaimana Pak? Kasih tips cara supaya komunitas bisa bertahan lama, apalagi dimulai dari nol, Kak. Benar-benar dari nol, itu biasanya panas-panas ayam katanya dari Zainuddin ini. Silakan, Iya, Kak. iya, ya. Kak Zainuddin ini pertanyaannya paling ini nih, paling apa ya, paling menarik ya. Emang sering banget ditanya soal. Em, Rata-rata kita bangun komunitas itu pasti dari nol teman-teman ya, pasti dari nol. Dan ketika kita bangun dari awal itu bisa jadi bentuknya berubah tuh, beda tuh. Dari kita bangun, makanya di Pondok Inspirasi itu tidak terlalu bagaimana hasilnya, enggak. Karena kita namanya komunitas, kita mau bantu orang, pasti nanti akan perubahan-perubahan akan terjadi kayak gitu. Kalau tanya tipsnya gimana sih biar kita bertahan kayak gitu. Kalau saya lihat sih ya, memang harus niatnya tuh harus benar luar biasa ya. Karena nggak gampang tuh teman-teman. Saya pun sebenarnya yang foundernya Mas Riko ya. Mas Riko foundernya itu pembina kami juga saat ini gitu. Dan kami juga dibina beberapa orang. Gak gampang memang kalau saya lihat ya, dari awal membangun sampai bertahan sekarang tuh nggak mudah teman-teman ya. Makanya niatnya harus benar-benar dilurusin. Gimana ya? Contoh nih, kita bangun komunitas ya kan. Agak susah kalau setengah-setengah sebetulnya. Jadi kalau kita bangun komunitas tuh kayaknya memang ada yang fokus kayak gitu. Saya juga bangun beberapa juga ada yang gagal kayak gitu kan ya. Ada juga kemudian yang udah bubar kayak gitu. Tapi yang kita lihat di sana memang harus yang fokus, harus yang mau menyediakan waktunya kayak gitu. Dan setiap orang mereka pasti punya kepentingan masing-masing kan kayak gitu. Kan punya kepentingan masing-masing, punya kesibukan masing-masing, punya cita-cita masing-masing kayak gitu. Nah, bersedia nggak kita nanti di antara sementara teman-teman kita mungkin sudah sukses dengan karirnya mereka masing-masing, sudah oke dengan karirnya masing-masing, kita bersedia nggak kemudian kita benar-benar mau membangun komunitas ini? Nah, sekuat apa niat kita buat bangun itu? Kalau saya lihat sih komunitas yang oke, yang organik bangunnya ya, itu sih biji bakunya tuh di awal itu luar biasa. Terus kemudian ada yang bilang kita harus harus dapat investor, terus dengan background terus itu juga berproses kayak gitu. Orang mungkin lihat suatu organisasi akan kemudian ikut program kita kalau misalnya kita tuh belum berprogres ya, sama aja kayak kita bisnis gitu. Kalau misalnya bisnis kan di awal-awal itu ada kita dengar angel investor kan ya, angel investor kan kayak gitu. Iya. Nggak banyak orang-orang baik-baik itu, nggak banyak. Syukur-syukur kita dapat, kalau enggak artinya memang kita harus benar-benar harus terus niasin lurusin niat gitu, berjibaku bangun terus komitmen terus kayak gitu nggak gampang. Terus yang penting kita nggak bisa sendiri, itu kolaborasi sesimpel kayak gini. Kayak tadi saya lagi di Soka Lesa, kita punya Soka iLab, ini tempat teman-teman kalau ke Jakarta nanti boleh banget di sini training. Kalau saya lihat ini di sini nih. Ya, ini kita lagi habis training tadi di sini. Habis training. Ini banyak tempel-tempelan nih. Ini barusan ada mahasiswa ke sini. Kita habis training mahasiswa kasih coaching kayak gitu. Nah, sesimpel saya pengen dong dapat training tentang design thinking. Saya pengen dong untuk mengembangkan komunitas biar lebih kuat, timnya lebih. Tentu kalau kita bangun organisasi biar organisasi lebih oke, tentu orang-orangnya harus oke juga kan. Tapi kita nggak bisa kan, mereka yang bayar segala skill. Kita kolaborasi kayak gitu. Sesimpel itu gitu. Mungkin di awal-awal yang harus kita lakukan ya kolaborasi berbanyak gitu. Kami pun di Pondok Inspirasi masih belajar juga gitu. Gimana cara kolaborasi? Kita sering ditolak kerja sama orang sama gitu. Terus kita sekarang merasa sudah banyak nih yang bisa kita kolaborasikan gitu. Ayo kita ajak orang buat belajar ini biar komunitas juga bisa sama-sama koneksi. Nggak semua yang padahal kami kasih. So, kita akan buka, kita akan sering tolak gitu. Yang penting niat, semangat terus kayak gitu. Ya memang ini jalan yang udah teman-teman pilih kan kayak gitu. Terutama teman-teman yang kan. Itu sih menurut saya.
Wah, ini luar biasa ya. Untuk Zainuddin sudah terjawab ya. Kemudian juga Zainuddin kan juga lagi kembangkan komunitas juga tim Tadulaku Muda juga sebagai apa ya kemarin di file officer kalau nggak salah Zainuddin terakhir, dan dia kadang mengeluhnya kita nih kak di awal-awal kan ini hampir 2 tahun sih kak berkembangnya. Kita 1 tahun belakangan sempat vakum, ini lagi mulai karena saya juga lagi free ya juga ya, lagi kembangkan startup juga di sebelah. Jadi di sisi lain sebenarnya kak, dari Kak Agus sendiri bilang memang butuh niat yang kuat sih memang, karena dari 3 orang saya yang apa di awal itu ya sisa saya yang terus ini, awalnya 3 orang tapi sisa saya sendiri yang komitmen untuk mempertahankan, karena saya melihat ada peluang ke depan sih, karena ruang-ruang untuk aktualisasi, ruang untuk terus bertumbuh itu yang pasca kampus kan teman-teman kebingungan ya, skill-skill yang dibutuhkan pasca kampus itu di Palu sendiri masih kurang. Makanya saya masih punya komitmen yang kuat bahwa ke depan akan peluangnya akan besar, karena saya lihat ini yang dibutuhkan ya, termasuk pengembangan soft skill. Kebetulan juga di sini ada beberapa juga komunitas yang sudah mau collab di setiap kegiatan. Saya lihat kenapa saya bilang tadi ke Agus itu bahwa niatnya itu harus kuat, dan itu yang terjadi. Seandainya mungkin dari tiga-tiga itu saya untuk apa juga ya, kalau pikirannya saya sudah punya karir, sudah bekerja, untuk apa lagi kan, kalau pikirannya sesimpel itu. Teman berbicara pikirannya saya waktu itu kak di awal, untuk apa sih sebenarnya saya buat ini, sebenarnya niatnya di awal tuh untuk apa, saya bilang kita adalah kemudian. Cuman di sisi lain saya belajar bahwa ketika masuk ke kampus saya butuhkan ruang untuk terus bertumbuh, di mana sih di Sulteng nggak ada kan. Nah, makanya teman-teman di Tadulaku Muda ini selain di pasca kampus itu dibutuhkan misalnya membangun di jari, jadi saya menganggap Tadulaku Muda ini kan untuk bangun link juga, membangun koneksi kita di skala nasional. Karena kalau di lokal aja kan ya mungkin dari 100 komunitas itu cuma berapa yang aktif sekarang Kak. Karena itu kemampuan untuk misalnya membangun jejaring skala nasional itu belum bisa ya tembus ya Kak. Makanya saya bersyukur sekali sih ini malam ini Kak bisa sharing langsung sama Kak Agus, karena saya apa ya di awal-awal itu bisa nggak ya dia, saya chat adminnya bisa nggak ya dia komunikasi langsung sama foundernya. Alhamdulillah bisa, saya bersyukur. Makanya saya betul-betul sama teman-teman untuk kita manfaatkan momentum ini, kita ambil insight-nya ke Agus sama Kak Agus langsung, karena dia sebagai cyber atau foundernya ya. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Kak untuk Kak Agus sendiri. Insya Allah mungkin saya minta nanti mungkin teleponnya Kak, via telepon kita akan mungkin ke depan Kak, saya ada program coaching, mungkin bisa di-share tentang mungkin mentor-mentor kita, apa ya kekurangan ini mentor juga yang expert di bidangnya ke depan insya Allah. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Kita cukupnya, mungkin Kak Agus juga lagi padat kegiatannya ini. Sekarang juga sebagai ini ya spesialis sertifikat coach ya Kak ya, Kak Agus ya. Iya, saya ya alhamdulillah saya apa namanya ngasih coaching ke teman-teman kayak gitu. Saya senang. Ya. Boleh Di kalau pemimpin ID Pak sebagai apa Kak? Pemimpin ID Kak? saya nggak di Pemimpin ID. saya nggak pimpin ID. Oh, Jadi pimpin itu satu konsorsium dengan apa namanya oh, dengan produk dan ya. foundernya Pondok Inspirasi itu juga sebagai pengurus di pimpin ID. Oh, Masya Allah. Tuh. Apa ini? Oh, masih ada lagi nih Kak. Satu lagi Kak, boleh Kak? Ini salah satu, bagaimana Kak? Kak Boleh, boleh. langsung. Ya, Oh ya, satu lagi kita terakhir ya. Untuk Ara sebagai dari Aceh, ini yang aku bilang tadi Kak, dia lagi kembangkan komunitas juga, coba komunitas dakwah di Aceh. Silakan Kak, tips dan trik merangkul anggota baru komunitas dong Kak. Nah ini dari Aceh nih. oke. Anggota baru ya komunitas ya. Seru nih. Kita beberapa bulan lalu ya ke arah ya di Pondok Inspirasi itu ada namanya program bantu belajar. Kita tuh bantu belajar tuh waktu pas pandemi COVID itu akan banyak banget anak-anak SD, SMA gitu mereka tuh nggak bisa belajar ya karena terus mereka online nggak bisa karena sinyal nggak ada segala macam kayak gitu gitu kan ya. Waktu itu kita bikin program bantu belajar ini kita ngajakin ya relawan untuk ngajak lima tetangga-tetangganya itu sampai lumayan banyak waktu itu belum banyak waktu itu kita sampai 1.000 berapa relawan waktu itu. Nah terus
gimana sih kita ngerangkul relawan itu. Dan memang waktu itu nggak semuanya kita teroptimalkan banyak itu waktu itu. Apa yang dilakukan? Kita banyak belajar nih. Nah, salah satu konsorsium kita ada Indo Relawan. Kita belajar tuh gimana sih cara ini Indo Relawan itu biar bagus gitu ya. Kalau komunitas mungkin bisa disebut orang yang memiliki niat sama, hobi sama, dan kesenangan sama barangkali gitu ya. Nah, kalau kemarin kita belajar dari relawan itu, kita melihat kita memberikan apa yang mereka butuhkan sebetulnya. Mereka bergabung di kita itu kenapa? Kalau relawan, mereka bergabung di kita. Mereka pure ingin mengabdikan diri mereka. Itu aja. Lain gitu. Sebenarnya kita kasih ke mereka. Itu sih. Kalau mereka komunitas, mereka hobi. Kan mereka bergabung sama kita. Ya udah, berarti gimana kita mewadahi hobinya kan? Simpel itu kayak gitu. Nah, teman kan nggak sederhana itu juga gitu. Maka kemudian yang kita lakukan itu adalah komunikasi. Kita nggak membangun. Jadi yang komunikasi yang terbangun di sana itu komunikasi yang kemudian memang komunikasi yang dibuat seperti kita sama teman, komunikasi seperti sama ya keluarga lah kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan, komunikasinya oke, terus kita berikan apa yang mereka cari dan kita understanding banget sama mereka, empati sama mereka. Sebetulnya saya rasa itu aja sih untuk kalau yang baru-baru ya kita mesti approach. Kita punya member tiap tahun itu kayak sekarang kita baru approve baru terima itu sekitar 164 member baru di Pondok Inspirasi yang di batch ini ya, setahun ini bisa beberapa kali batch. Apa yang membuat kita, apa yang harus dilakukan untuk yang baru ya, kita harus approach mereka kalau perlu by personal kayak gitu. Itu yang membuat menurut saya kemudian member atau anggota komunitas itu merasa oh keberadaan saya tuh dinotis loh sama mereka loh gitu. Menurut saya sih gitu. Wow. Nih, mungkin cukup terjawab ya arah yang lagi kembangkan komunitas dakwahnya di Aceh, dan ini juga bisa menjadi insight untuk Tadulako Muda berbasis kebutuhan ya Kak. Apa sih kebutuhan, dan dari member baru juga selain apa sih yang mereka butuhkan, mereka juga bisa kalau di Tadulako Muda kadang saya bilang apa sih mereka inginkan sebenarnya, atau kita riset juga apa kebutuhan mereka, jangan sampai mereka gabung nanti tapi mereka tidak dapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan sangat betul tadi yang disampaikan Kak Agus. Mungkin bisa terjawab ya Kak Ara ya. Ara ini salah satu camp dulu ya di leadership camp Ambassador BPJS Tenagakerjaan dan lagi kembangkan komunitas dakwah di Aceh. Terima kasih Ara, semoga terjawab ya teman-teman. Kita cukupkan kayaknya malam hari ini, cukup banyak insight-nya dari Kak Agus. Nanti mungkin teman-teman komunitas dari Aceh bisa undang juga Kak Agus ya kalau ada waktunya Kak Agus. Dan saya lihat Kak Agus ini agak cenderung juga senang untuk berbagi ilmunya karena luar biasa semangat untuk berbaginya. Berbagi ya tua banget gitu ya. Sharing-sharingan sama belajar. Saya juga tadi banyak banget belajar Tadulako Muda yang punya semangat untuk mencari ilmu baru, berkolaborasi kayak gitu. Itu luar biasa. Itu keberanian luar biasa sih gitu. Ini dari daerah loh ya. Ternyata terkoneksi juga sama pemimpin ya. Dan lumayan juga saya lihat programnya kayak gitu. Wah, keren juga ini gitu. Iya, kita sama Misalnya, kebetulan saya collab sih Kak. Awalnya sih agak bingung kemarin diusulkan Kak. Ini saya share saja Kak. Kan ada leader hub nih Kak. Kebetulan saya juga koordinatornya. Apakah saya gabung waktu itu, saya bukan jadi Tadulako Muda atau tidak? Cuma keputusan dari teman-teman ya dipisah saja toh. Makanya saya collab terus. Jadi saya dapat link ke, misalnya nanti ke depan ada sekolah kepemimpinan juga mungkin di akhir Agustus kita akan collab sama leader hubnya Pemimpin ID. Insya Allah akhir Agustus ada. Makanya ya memanfaatkan link-link yang selama di kampus Kak, itu sih saja yang Tadulako Muda ini bagaimana saya perbanyak kolaborasi untuk bangun jejaring sih Kak. Itu awal niatnya itu gitu ya, kita kolaborasi supaya dapat link lah. Makanya kemarin sempat undang semua komunitas di tingkat lokal supaya kita dapat link dan kita juga di branding, maksudnya bisa dikenal juga di beberapa komunitas Kota Palu. Hampir 2 tahun sih, 2 tahun lebih. Alhamdulillah bisa cukup dikenal juga di beberapa komunitas Kak. Mungkin terima kasih juga Ara ya sudah bisa gabung. Terima kasih untuk Kak Agus, kita cukupkan ya teman-teman semua yang bisa hadir. Insya Allah ke depan kita masih ada ruang-ruang untuk kolaborasi, kita bangun ruang kolaborasi sama Kak Agus dan Pondok Inspirasi. Mungkin itu saja.
cukup banyak insight-nya malam hari ini, dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Agus. Saya kembalikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada MC Maisha. Salam warahmatullahi Wah, itulah ya luar biasa sharing-sharing yang dapat membangun insight kita terkait bagaimana sih caranya membangun komunitas secara baik. Nah, terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga host kita pada, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang bergabung di live Insight kita pada malam hari ini, dan teman yang belum sempat dijawabkan pertanyaannya, kita masih ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk sharing dan juga bertemu. Itu yang disampaikan. Akhirnya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Agus. Sama-sama Kak Asyar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa sharing sama Kak Agus. Izin live ya. Iya Kak Agus. Ya. Ini bisa nanti kita memanfaatkan link-link kita. Kak Agus sebenarnya, ini ada Ara juga. Terima kasih Ara sudah bergabung, Ananda. Sudah bergabung teman-teman di Pondok Inspirasi. Ke depan kita akan mulai susung master plan untuk kegiatan kita mungkin dalam kita maksimalkan dalam tahun ini. Mungkin bisa hadir juga Mesa ya. Walaupun tuh Mesa di PLK, biasa kan pada asar tuh. Ya, besok pada asar kita akan buat master plan untuk dalam waktu 1 tahun lah, mungkin ini kan tinggal berapa bulan untuk tahun ini ya. Kita buat master plan di bulan akhir tahun, 5 bulan lagi ya, 7. Sisa berapa bulan lagi ini. Kita akan buat master plan untuk besok sih. Terima kasih, keren. Oke, Nanda, terima kasih. Mungkin itu saja ya, teman-teman semua sudah bisa bergabung. Untuk vouchernya nanti kita umumkan, karena ada 2 tadi kita akan nilai mana pertanyaan yang menarik ya, mana pertanyaan yang cukup membuat. Mungkin bisa saja kita nanti nilai dari Kak Agus sendiri, bagaimana sebenarnya siapa peserta yang terbaik pertanyaannya untuk vouchernya. See you tomorrow guys. Oke, ditunggu ya besok teman-teman yang di Tadulako Muda, Ananda, besok ditunggu. Besok kita akan bahas tentang leadership. Leadership ini sebenarnya bisa link langsung sama pemimpin ID. Sebenarnya saya kemarin mau gabungkan sih, cuman ada beberapa teman yang bukan beberapa teman sih, memang saya agak berat untuk gabungkan karena secara SDM, semua SDM di leadership itu juga di Tadulako Muda. Nanti ke depan saya akan bicarakan langsung sama foundernya langsung apakah bisa digabungkan atau tidak untuk mempermudah, atau hanya sekedar mitra dulu. Nanti kita kembangkan leadership dulu sebagai mitra ya, untuk sama-sama kita kembangkan. Dan bagi saya Tadulako Muda ini punya peluang ke depan, kayak ibarat ini Pondok Inspirasi sebenarnya itu jadi yayasan sekarang. Dia sudah punya kayak donatur tetap lah, SSI apa tadi itu. Dia punya donatur tetap. Jadi kita banyak belajar nanti sama Pondok Inspirasi. Saya undang langsung karena memang kita butuh ini kolaborasi tadi gitu. Mungkin di Vision nanti di PLK silakan juga kembangkan di sana. Di Tadulako Muda ini sebenarnya tidak ada kayak wajib program ini. Makanya saya cenderung ya ada ide langsung eksekusi begitu aja. Walaupun nanti boleh nih kita collab juga ke aku ke Bank Komunitas Dakwah. Oh iya boleh, nanti saya kasih nomornya. Komunitasnya Ara itu lagi kembangkan komunitas dakwah ya di Aceh. Kebetulan satu camp saya dulu waktu di leadership leadership camp ambassador. Jadi kemenangan link-link saja itu pas ke kampus itu ketika di kampus itu banyak ada link. Nggak tahu kenapa sih waktu di kampus itu banyak ikut event leadership. Makanya saya lebih condong sekarang fokus ke training leadership karena hampir setiap aktivitas saya waktu kampus itu ikut program leadership. Mungkin itu saja, Mesa. Terima kasih ya waktunya. Nanti tadi untuk akun tadi itu kan banyak ya. Saya bingung yang mana. Saya kira orang lain karena ada yang login di Surabaya, gitu, login di Toli-Toli. Yang mana ini?
Atau sayangnya tidak konfirmasi. Tidak konfirmasi kan, jadi saya bingung tadi yang mana akunnya Messi. Soalnya kalau kita khawatirnya juga kan ada yang mau ambil alih akun ini kan, kita khawatirkan juga. Nanti silakan di apa outcan saja dulu, di apa namanya, dikasih keluar akunnya supaya kita lebih amankan lagi akunnya tentunya. Mungkin itu saja Mesya, terima kasih. Nanti untuk peserta yang dapat voucher kita akan umumkan mungkin paling lambat besok lah. Saya tanya ke Agus yang mana paling teraktif. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.